Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang ke-75 ini, melanjutkan bahasan dari hukum mustasna. Hukum mustasna, yakni hukum isim yang terletak setelah perangkat istisna. Nah, untuk perangkat istisna sendiri, dia terbagi menjadi tiga. Ada yang dikategorikan sebagai huruf, maka ini adalah asalnya, yakni illa. Kemudian ada yang dikategorikan sebagai isim, insya Allah pembahasan kita malam hari ini, yakni ghair dan siwa. Dan ada yang dikategorikan dua macam, ya. Bisa dikategorikan sebagai huruf. Nah, ini nanti yang khola ada hasya, maka isim atau mustasna yang terletak atau mustasna yang khola ada hasya itu kalau ditakdirkan dia sebagai huruf ya majrur berarti mustasnanya. Kalau khola ada hasya ditakdirkan sebagai fiil maka mustasna dengan tiga perangkat tadi yakni dengan khola ada hasya maka dia menjadi mansub. Baik teman-teman semua kita akan lanjut hukum mustasna dengan goir dan siwa. Tapi pada pembahasan ini tidak dibahas mustasna goir dan siwa. Karena hukum mustasna dari goir dan siwa itu mutlak majrur. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaihnya goir dan siwa. Karena goir dan siwa adalah isim. Ketika isim berada di dalam kalimat, nah goir dan siwa ini dia berkedudukan sebagai mudhaf. Meskipun maknanya adalah makna istisna. Lalu menentukan keadaan akhir dari goir dan siwa ini, kita gampang. Kalau kita sudah bisa memahami keadaan mustasna dengan ilah, yakni dengan tiga kondisinya, ketika melihat dari kalam bentuk kalamnya, kalau tam mujab, kalau kalamnya tam mujab, maka mustasna dengan ilah di situ wajib mansub. Kemudian kalau tam manfi, maka boleh mansub alal istisna atau mengikuti i'rab mustasna minhu, yakni menjadi badal berarti. Kalau misalkan kalamnya itu adalah naqis, naqis di sini berarti udah jelas manfi ya. Dia didahului dengan penafian harus wajib begitu. Maka nanti mustasnanya sesuai dengan amil sebelumnya. Bisa dia rofa, bisa dia nasab, bisa dia majrur. Baik. Nah, maka seperti itulah keadaan goir dan siwa. Mengikuti dengan ya uslub atau gaya kalimat tadi. Kita lihat di sini kita baca sanian al-istisna bi ghair wa siwa. Al-mustasna bi ghair wa siwa huwa al-ismul waqi' ba'dahuma wa huwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaihi. Clear ya. Mustasna dengan goir ini kaidah. Nah, mustasna dengan goir dan siwa huwa dia adalah al-ismu al-waqi'u ba'dahuma. Isim yang terletak setelah siwa dan ghair. Wa huwa majrurun daiman. Nah, dia dijerkan selama-lamanya. Ala annahu mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaihi. Adapun goir dan siwa inilah pembahasan kita. Ini yang akan kita bahas. An fasuhuma fatakhudani hukmal mustasna bi illa. Nah, Ghoir dan Siwa di sini nanti keadaan akhirnya mereka berdua mengambil hukum mustasna dengan ilah. Falahuma salah suhalatin. Maka dia punya tiga keadaan sebagaimana hukum mustasna dengan ilah kan dia punya tiga keadaan berbanding lurus dengan keadaan kalamnya. Nomor satu, yajibu nasbuhuma wajib dinasab Ghoir dan Siwa. Kalau Siwa nanti nasabnya bagaimana? Takdiron ya. Karena kan diakhiri alif lazimah atau alif maksurah. Baik. Yajibun nasbuhuma alal istisna. Kapan goir siwa ini diwajibkan nasab? Tentu kalau kalamnya tam mujab. Idza kanal kalamu taman mujaban. Contohnya, hadaratul labu ghaira zaidin. Nah, kenapa kita bacanya ghaira? Karena kalamnya hadaratul lab. Yakni karena kalamnya apa? Tam mujab. Mustasna minhunya disebutkan yakni atul lab. Ketika kita lihat i'rabnya hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathi at-tullabu fa'ilun marfu'un ghairu mansubun. Nah, ghairu di sini ya mansubun 'alal istisna. Ini pengirapannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Yang kedua, keadaan ghair dan siwa. Yajuzu nasbuhuma 'alal istisna wa itsba'uhuma 'alal badaliyah.
Nah, ini ketika kalamnya adalah tam manfi, sebagaimana keadaan mustasna dengan ilah ketika kalamnya tam manfi. Kan dia boleh nasab, boleh pula, bukan boleh rofa ya, itu keliru, tapi boleh pula menjadi badal, badal dari mustasna minhu. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini kapan idza kana al-kalamu taman ghairu mujabil. Nah, berarti kan dia kalamnya tam disebutkan mustasna minhunya tapi manfi. Ya ini apa? Didahului dengan penafian atau yang semisal dari nafi seperti nahi dan istifham. Nah, ini diawali dengan penafian ma hadara ad-duyufu. Para tamu tidak hadir. Ghair al-mudarrisin sengaja dikosongin harokatnya. Nah, di sini beliau ingin jelaskan ya juzu fi ghair wajhan. Boleh pada ghair ini dua sisi. An-nasbu alal istisna, nasab di atas istisna berarti dia sebagai istisna. Ghaira ya kita bacanya mahadoro ad-duyufu ghaira al-mudarisin. Dan ya, al-mudarisin ini dia dengan ya, ini tanda jer, majrur, mudhaf ilaih dari ghair. Kemudian boleh pula rofa ala annaha badalu ba'at minkul ya bahwasanya dia sebagai badal ba'at mingkul. Nah, jadi kita bacanya bagaimana? Duyufu kan mustasminhunya duyufu rofa dengan doma. Maka kita bacanya goir. Kalau goir di sini menjadi badal. Gitu ya. Nah, ada catatan di sini yang tadi di atas goir dan siwa adalah dua isim yang mengharuskan idofah kepada isim ba'dahuma setelah mereka berdua. Fala yusta'malani bi ghairi idofatin. Nah, ya. Maka keduanya itu tidaklah digunakan dengan selain idhofah. Berarti dia selalu digunakan sebagai mudhaf. Isim yang terletak setelah mereka menjadi mudhaf ilaih. Keadaan goir dan siwa yang ketiga. Tu'rabani ala hasabil awamil. Udah jelas ini. Dia di i'rab sesuai dengan amil yang masuk alaihima atas keduanya. Ini kan sebagaimana kondisi eh, mustasna dengan ilah ketika kalamnya adalah nakis. Kalau nakis sudah jelas gue mujab. Nah, ini aja sudah dicontohkan. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Mahadoro goiru Muhammadin. Kenapa goiru? Karena nakis hadoro kan amil menuntut fa'il. Maka goirlah yang menjadi fa'ilnya di sini. Ya, maka kita lihat i'rab goiru di sini. Ya, goiru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Muhammadin mudhafun ilaihi. Beres. Ma ra'aitu ghaira Muhammadin. Nah, ra'aitu fi'il fa'il, fi'ilnya muta'addi. Ya, fi'ilnya muta'addi yahtaju ila maf'ul, butuh kepada objek, kata kerja transitif. Maka mana mustatir minhu? Tidak ada, ya. Jadi di sinilah ghair mengambil posisinya. Jadi makmul dia yang diamili. Artinya jadi maf'ul bih. Ya, kita lihat di sini ghair i'rabnya bagaimana? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Muhammadin mudhafun ilaihi. Sekarang ma marartu bi ghairi Muhammadin. Nah, jelas ya gohir karena terletak setelah huruf jar ya majrur lah. Nah, ya. Ma majrur. Nah, ya. Gohir. Kita i'rabnya di sini ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al kasratu. Muhammadin mudhafun ilaihi. Ada tanbih teman-teman dibaca. I'rab siwa. Nah, ini tadi yang sudah kami singgung. Ini seperti i'rab ghair fil mawadhi as-sabiqah. Ila anna hanya saja siwa ini tu'rabu biharakatin muqaddaratin. Jadi doma fathah kasrohnya. Jadi nanti bidommatin muqaddaratin, bi fathatin muqaddaratin, bi kasratin muqaddaratin ya. Yamna'u min zuhuriha at-ta'azzuru. Kenapa ta'azzur? Ya, karena dia termasuk isim apa nih yang diakhiri oleh alif lazimah atau alif maksurah. Ya isim maksur. Beres, sekarang kita masuk ke perangkat istisna yang terakhir. Khala ada hasya. Sudah disinggung dari pertemuan lalu hingga tadi di awal dars kita. Bahwasanya khala ada hasya adalah perangkat syarat, afwan. Perangkat istisna. Ya, perangkat istisna yang memiliki dua kategori. Bisa dikategorikan huruf, bisa pula dikategorikan fiil. Kalau dia dikategorikan huruf, maka isim atau mustasna dengan khala ada hasya majrur bukan sebagai mudhof ilaih, tapi majrur karena khala ada hasya saja. Nanti kita akan baca. Tapi kalau misalkan kita takdirkan khala ala hasya ini sebagai fiil, maka mustasna dengan mereka bertiga ini mansub. Salisan al istisna bi khala wa ada wa hasya.
hadhil adawatu yasihu isti'maluha af'alan wa hurufa jarrin. Ya. Perangkat-perangkat ini penggunaannya bisa sebagai fiil dan juga huruf jar. Wa tafsilu dan rinciannya berikut ini. Keadaan pertama, dia digunakan sebagai fiil. Wa fi hadhil halati, pada keadaan ini yu'rabu ma ba'daha. Di-i'rab apa yang setelahnya maf'ulan bihi sebagai maf'ul bih. Wa huwal mustasna fil makna. Secara makna dia mustasna. Ya, secara makna dia mustasna. Tapi secara lafalnya bagaimana? Kita lihat contoh. Hadoro al qaumu khola zaidan. Zaidan nasab, ya kan? Au ada zaidan. Au hasya zaidan. Perhatikan lafal zaidan. Untuk fiil i'rabnya tidak usah kita baca. Namanya zaidan di sini secara lafal langsung dia di i'rab sebagai maf'ulun bi. Namanya maf'ulun bi. Keadaan yang pertama kita pakai warna hijau, ya. Ma ba'daha sebagai maf'ul bih. Nah, kita lihat dari contoh Zaidan. Zaidan sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Secara makna, ya, secara makna ia adalah mustasna, al-mustasna fil makna. Hijaunya gelap. Al-halatu as-saniyah. Al-halatu as-saniyah pakai ungu yang ini. Dia digunakan sebagai huruf jar. Nah, ya. Nah, kemudian yang terletak setelahnya di i'rab majrur. Lagi-lagi secara makna dia adalah apa? Mustasna. Ya, perhatikan contohnya di sini khala ada hasya. Kalau untuk khala ada hasya kita i'rab dia harfu jarin mabniun ala sukun. Nah, Zaidin ismun majrurun udah, nggak usah kita bilang mudhof ilaih karena dia bukan mudhof ilaih. Tanbih. Ada tanbih teman-teman semua, ya. Khala wa ada. Nah, untuk khala wa ada catatan nih. Qad tusbaqani bima al-masdariyah. Ya, dia terkadang tusbaqani didahului dengan ma masdariyah. Jadi khala dan ada ini dia bisa didahului dengan ma masdariyah. Wa fi hadhil halati, dan pada keadaan ini ya ta'ayyanu ta'yin. Apanya? Kaunuhuma, keadaannya fi'laini sebagai fi'il. Kenapa? Karena jadi jadi untuk khola dan ada ini ketika kosong dari mamas dariyah dia lebih bisa dipastikan sebagai fi'il. Berarti mudah dong kita menentukan i'rab dari mustasna khola dan ada, ya langsung nasab. Begitu kira-kira, ya. Li'anna ma al-masdariyata la tadkhulu illa 'alal af'al, ya. Nah, afwan, saya salah baca nih. Maksud pada keadaan ini ketika khola dan ada itu ada ma masdariyah. Nah, ya. Ketika khola dan ada itu dimasuki oleh ma masdariyah, maka bisa dipastikan khola dan ada itu apa? Fi'il. Berarti mustasna dengan khola dan ada yang didahului dengan ma masdariyah nasab sebagai maf'ul bih. Ini alasannya, ya. Ini alasannya. Karena ma masdariyah itu tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Berarti kalau khola, ya, kalau khola dan ada ini didahului dengan ma masdariyah, maka dipastikan dia sebagai fi'il. Nah, ya, sebagai apa? Sebagai fi'il. Nah, ini i'rabnya hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathi atulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih ma harfu masdarin
adanya fi'lun madin mabniun alal fathi al muqaddar li ta'azzuri. Perhatikan baik-baik. Wal fa'ilu domirun mustatirun ya'udu alal ba'dil maf'u alal ba'di al mafhumi minal kalam. Ini pengirapan fa'il dari adanya atas sebagian yang dipahami dari kalam, ya. Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Syahid dari syair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Manya ma masdaria kholanya fi'lun madin. Allah sebagai lafzul jalalah yang diirab sebagai maf'ul bih mansub. Barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita masuk ke praktik at-tatbiqat al-awwal. Mujabun anhu. A'ribil isma al-waqi'a ba'da adatil istisna'i fi ma yali wa a'ribil adata in kanat isman. Nah, silahkan di i'rab perangkat istisna kalau dia itu isim. Wa ayyin dan ta'yin tentukanlah mana mustasna minhu. In wujida kalau ada. Nomor satu. Silakan siapa yang mau baca? Oke, silakan dibaca. Nah, Fadli. Ini banyak yang nggak hadir nih. Hampir semuanya nggak hadir. Izin kagak? Nice. Oke, silakan dibaca. Nah, ya kalau begitu saya saja. Qala ta'ala wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan. Nah, ya. Langsung saya tandakan fariqan di sini mustasna dengan illa. Nasab karena kalamnya tam mujab. Fariqan mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya adalah wawul jamaah yang ada di fattaba'u, ya. Kemudian qala ta'ala wa may yudhillu bihi illal fasiqin, fasikin, ya. Bentuk jamak muzakkar salim ketika nasab tandanya dengan ya. Ah, di situ dia mustasna dengan illah. Tapi bukan sebagai istisna, bukan sebagai mustasna. Lihat baik-baik kalamnya. Nakis. Ya, nakis ya jelas diawali nafi. Ma. Al-fasikin maf'ulun bihi mansubun ma'mul dia karena dituntut oleh amil yudillu. Ya. Nah, wala yujad mustasna minhu, mustasna minhu enggak ada li annal kalama nakisun karena kalamnya nakis atau disebutlah istisna mufarrag. Yang ketiga, fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Illa imra'atahu, imra'ata. Ya, dibaca imra'ata. Ya. Imro'ata mustasna mansubun wa alamatun nasbil fathah. Ha-nya domir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Mustasna minhunya adalah ahla. Yang keempat, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut. Ala. Mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah lutin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Mustasna minhunya adalah domir hum di mana di alaihim. Bisa, bisa. Lanjut yang kelima, qala ta'ala fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ah, illa masakinuhum. Masakinu lah qarafa dhamma. Masakinu naib fa'il. Dari mana yura? Ini istisna mufarragh atau kalam yang nafis. Lanjut yang keenam, hadis fa'ataituhum ajrahum ghaira. Ini mustasna. Jadi yang kita bahas bukanlah mustasna ghair, tapi istisna, ya dia ghair. Kenapa dia ghair ini eh dinasab nih fathah? Kenapa dia fathah? Nah, iya kalamnya tam mujab gitu. Berarti dia mansub alal istisna wa alamatun nasbil fathah. Ya, nah. Mana mustasna minhunya? Mustasna minhunya domir hum di a'taituhum. Sebentar.
Oke, baik. Lanjut yang ketujuh. Qauluka ma hadara adyufu ilal muallimun. Nah, para tamu tidak hadir kecuali para guru. Oke, al muallimun badalu ba'at min kullin. Marfu'un ya. Karena itu kenapa? Ya. Nah, ini bisa nasab tuh. Bisa nasab ya. Karena dia adalah tam manfi. Kalau tam manfi kan bisa ilal muallimin. Taib ya. Yang kedelapan qauluka kafa'tu tullaba ma'ada al-muhmilin. Ah, ya, ma'ada pakai ma'ada. Ma'ada. Tapi ada emaknya nih. Berarti pastilah adanya fiil, bukan pasti, lebih bisa ditakyin, lebih bisa dikonkretkan bahwasanya ada ini adalah fiil karena dia didahului dengan ma masdariyah. Itu teman-teman. Ma'nya ma masdariyah adanya fi'lun madin mabniun al fathil muqaddar li ta'azzur. Fa'ila dhamir mustatir taqdiru huwa ya'udu 'alal ba'dil mafhumi minal kalam. Berarti muhmilinnya jadi apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al ya li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Ya. At-tatbiqu saniyut labu al-jawabu anhu silakan teman-teman kerjakan sendiri untuk latihan dan sarana wasilah mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari. Baik, sebentar saja malam hari ini. Sayang sekali yang tidak hadir. Yang hadir hanya dua orang, ya. Nah, Masya Allah. Dengan total pertemuan kita sudah 75. Insya Allah di tahun ini kita khatamkan. Ya, tahun hitungan Masehi. Baik, atau sebelum Ramadan insya Allah kita khatamkan kitab ini. Agar bisa masuk ke kitab berikutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudurikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.